kamu sungguh berarti untuk Indonesia ke depan nanti. Don't worry, ada aku, sahabatmu. Hai sahabat, dengan tetap bersikukuh pada pendirian bahwa seks pranikah adalah hak dan bisa dilakukan asal mau sama mau, yang pada hakikatnya kamu belum pikirkan baik-baik resikonya. Bahkan kamu tidak mampu menanggung resikonya. Gak jarang di antara anak muda, aborsi sering terbayang sebagai solusi pertama begitu mengetahui pacarnya hamil. Let's talk about it with aku, sahabatmu. Kehamilan yang seharusnya dijalani sebagai proses sukacita seketika berubah menjadi duka. Kehamilan bisa menjadi sesuatu yang menakutkan dan bisa membuat anak muda melakukan hal apapun untuk menghentikan kehamilan atau melakukan hal yang membahayakan diri. Secara fisik maupun psikologis, perempuanlah yang menjadi korban utama dari hubungan seks pranikah. Tidak hanya kehamilan, namun penyakit menular seksual juga rentan terjadi. Hubungan seks dengan usia terlalu muda akan berpotensi mengalami kanker serviks. Penyakit ini termasuk kanker pembunuh yang ganas. Pada tahun 2018 ada 18.279 kasus kematian di Indonesia akibat kanker serviks. Usia muda, organ reproduksimu belum berkembang dengan sempurna. Ukuran panggul pada remaja perempuan lebih sempit dibanding ukuran panggul perempuan dewasa, sehingga melahirkan di usia dini sangat berisiko terjadinya perdarahan saat melahirkan dan seringkali berujung pada kematian. Tindakan melakukan pengguguran kandungan atau aborsi sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Tindakan ini hanya diperkenankan jika ada indikasi medis atau ada alasan medis yang kuat dan mengancam jiwa ibu hamil bila kehamilan diteruskan. Maka tidak boleh melakukan aborsi atau meminta orang lain melakukan aborsi karena hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hubungan seks pranikah tidak memiliki kekuatan hukum sehingga rentan banyak anak muda yang melakukan aborsi secara ilegal. Diperkirakan 1,7 juta kejadian aborsi terjadi di Pulau Jawa pada tahun 2018. Kejadian aborsi bervariasi di setiap provinsi di Jawa. Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Timur memiliki angka kasus aborsi terendah, 30/1000. Dan Provinsi DKI Jakarta memiliki angka kasus aborsi tertinggi atau 68/1000. Ada sekitar 73% perempuan yang melakukan tindakan aborsi secara mandiri, sedangkan 21% diantaranya melaporkan bahwa tindakan aborsi dibantu oleh oknum tenaga kesehatan. Sekitar 6% sisanya pergi ke penyedia layanan tradisional. Sahabat, tindakan aborsi seharusnya diputuskan oleh dokter dan dilakukan pada fasilitas kesehatan. Tindakan aborsi merupakan tindakan seperti tindakan medis lainnya. Tindakan ini memiliki resiko infeksi dan perdarahan yang dapat meluas, sehingga bisa menimbulkan komplikasi seperti kehilangan rahim dan bisa mengakibatkan kematian. Penelitian membuktikan salah satu alasan aborsi banyak terjadi di kalangan remaja adalah karena remaja memiliki pengetahuan yang kurang atau minim akan pendidikan seks atau sex education, serta adanya pergaulan bebas tanpa diawasi oleh orang tua. Selain itu, para remaja kurang mengerti akan bahayanya atau dampak mengenai aborsi yang dapat mengganggu kesehatannya maupun psikologinya. Tidak jarang tindakan aborsi ilegal terjadi karena faktor internal. Misalnya karena pelaku belum siap menikah dan pacar tidak mau bertanggung jawab. Sedangkan faktor eksternal bisa datang dari keluarga seperti tidak mau bikin malu dan orang tua tidak setuju. Dari pendidikan masih ingin melanjutkan kuliah. Terkadang pihak yang membantu aborsi biasanya adalah pacar sendiri, teman dan oknum tenaga kesehatan. Sahabat, setiap sesuatu yang sudah terjadi adalah kehendak Tuhan.
Jika kehamilan terjadi, kamu gak sendirian. Ada orang tua, ada aku sahabatmu. Kami bisa selalu bekerja sama denganmu untuk bisa menentukan yang terbaik bagi dirimu. Don't worry, kamu akan selalu baik-baik saja.